A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar tidak ketemu ibu sejak lahir? Sejak lahir 8 bulan. Oh, lahir berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Akbar sudah tidak atau ditinggal oleh ibu? Ya, katanya gitu sih. Katanya begitu, ditinggal. Sejak kapan sih Akbar itu menjadi pemulung? Ya, sejak putus kelas 4 SD. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Ya, kalau menurut pribadi sih, daripada minta uang ke orang tua lebih baik kerja sendiri. Daripada berusaha lah. Daripada minta sama orang tua, sama orang lain, kerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu sekalian, pada sore hari ini kajian taklim kita kedatangan tamu namanya Akbar Putra Jaber. Akbar Putra Jaber. Nah, karena beliau diangkat sebagai anak angkat ya dari Syekh Jaber. Dan hari ini ibu kita akan tanya-tanya nih berkaitan dengan beliau ini. Nah, kenapa sampai memiliki keistimewaan? Ini viral bu. Kalau ibu sering lihat TV ya atau di media sosial, nah ini termasuk orangnya. Akbar, umur berapa? Umur 17. 17 tahun. 17. Kalau sekolah berarti kelas 3 SMA ya, kelas 3 aliyah. Iya, bareng anak saya berarti. Sekolah terakhir kelas berapa? Putus kelas 4 SD. 4 SD. Ya. Sampai sekarang nggak sekolah lagi? Enggak. Waktu itu yang menyebabkan Akbar putus sekolah itu kelas 4 SD apa? Ya, gimana ya? Kurang biaya apa kurang ekonomi kurang memadai. Ibu masih ada? Kalau ibu kandung sih nggak tahu di mana adanya gitu. Oh, ibu nggak tahu di mana adanya? Nggak tahu. Sejak kapan Akbar tidak ketemu ibu? Sejak lahir? Sejak lahir 8 bulan. Oh, lahir berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Akbar sudah tidak atau ditinggal oleh ibu? Ya, katanya gitu sih. Katanya begitu, ditinggal oleh ibu. Terus seusia 8 bulan Akbar tuh tinggal dengan siapa? Sebenarnya dulu itu pas waktu kecil itu di Toblong, daerah Toblong Singajaya, itu yang bapak angkat saya namanya Pak Yadi sama mamanya Mama Nur. Jadi saya di waktu kecil diurus sama bapak angkat tadi, iya, Pak Yadi tadi, iya, sama Ibu Yadi. Nur tadi. Iya. Terus kalau bapaknya Akbar? Bapak kandung ada di Garut. Di Garut. Iya. Terus sejak kapan Akbar kenal bapak kandungnya? Tahu? Ya tahu, pas waktu kelas 4 SD pindah sekolah ke Garut, di situ sekolah lagi. Waktu lagi masih 8 bulan sampai kelas 4 SD nggak pernah ketemu bapak? Kalau bapak ya ketemu, tapi mama maksudnya. Nah, mama yang nggak ketemu. Kalau bapak mama sejak kecil udah ketemu. Kalau bapak emang sejak kecil. Cuman Akbar dirawat, diasuh sama Bapak Yadi sama Ibu Nur tadi. Iya. Ya kan dari masih bayi sampai kelas 4 SD itu. Iya. Terus Ibu Nur atau Pak Yadi ini siapanya Akbar? Sebenarnya Bapak Yadi ini teman waktu kecil bapak kandung saya, namanya Bapak Unan. Bapak kandungnya Akbar Unan. Namanya. Unan. Nah, sahabatnya Pak Yadi. Iya. Nah, Akbar kecil itu karena ibunya nggak ada, akhirnya dititipkan sama Ibu Nur itu. Iya. Pekerjaannya Pak Yadi, Bu Nur itu apa waktu itu? Kalau pekerjaan Bapak Yadi sih cuman kayak apa sih? Macul. Kuli. Iya, kuli. Iya, kayak kuli. Akbar asli orang Garut ya? Asli orang Garut. Garut. Nah, tapi nggak pakai Jawa Garutnya ya. Garut gitu enggak. Enggak biasa. Oh, Sunda, ya maksudnya soalnya nyebut Garutnya Garut gitu. Ya apa Jawa banget gitu.
Terus Bar, kenapa sih sebetulnya Bapak ente nitipin ke Ibu Nur karena memang tidak bisa merawat bayi gitu kali ya waktu itu? Kalau itu nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu Ya semuanya. karena mungkin nggak bisa merawat bayi, Bapak ente harus bekerja, bayinya kan dirawat bingung bagaimana ngerawatnya, akhirnya Iya. dititipin sama Ibu Nur. Ya. Nah terus Bar, sejak kapan sih Akbar itu menjadi pemulung? Ya sejak putus kelas 4 SD. Udah Berarti pemulung. waktu lagi masih kecil, kemudian sampai kelas 4 SD tinggal di Ibu Nur tadi, Pak Yadi itu nggak jadi pemulung nggak? Ya waktu sekolah pun udah pemulung, soalnya Udah. nggak pernah minta. Emang itu Pak Yadi pemulung? Nggak. Cuma kamu aja yang menjadi pemulung? Iya. Tapi diizinin sama Pak Yadi? Diizinin. Sama Bapak juga diizinin? Iya sama Pak Unan bapak tadi juga diizinin? diizinin. Alasannya apa kamu diizinin jadi pemulung? Alasan mereka? Ya kalau alasan mereka sih nggak tahu, mungkin. Kali kamu gini, Bar kamu masih kecil, kamu jangan nyari jadi pemulung, kamu sekolah aja gitu. Nggak begitu nggak? Enggak. Dibiarkan aja gitu? Ya Jadi dibiarkan. pemulung. Ya, Terus itu. kenapa kamu memilih untuk jadi pemulung? Ya kalau menurut pribadi sih, daripada minta uang ke orang tua lebih baik kerja sendiri. Daripada berusaha lah. daripada minta sama orang tua sama Iya. orang lain, kerja sendiri. Tuh Bu, anak kita minta mulu ya. Ya, anak kita kerja nedeng mulu. Dikit-dikit tadi dikit-dikit. Ini dari sejak kelas 4 udah mikirin bagaimana jajannya, urusan apa? Sendiri, nggak minta sama orang lain. Terus Bar, hasil pulungan kamu dari sejak kelas 4 SD itu dibawa kemana? Dan apa sih yang kamu cari itu di pulung-pulungan itu, yang kamu ambil itu apaan? Botol bekas. Botol bekas gini? Ya kayak gitu. Kayak minuman gitu ya? Minuman, kayak botol bekas apa sih? Kayak minuman yang 1000-an itu. Iya, itu kamu kumpulin. Kumpulin, Terus kamu jual? dijual. Ada penadahnya? Ya. Ada orangnya gitu? Enggak sih, dijual sih bebas gitu. Ya, kemana Dijual aja? langsung ya. Itu berapaan sih sekali dapat kalau kamu jual itu? Paling sekilo itu dapat 2.500. Sekilo bekas ini 2.500. Iya. Kalau sekilo ada sekarung? Iya, sekilo sekarung. Sekarung sekilo Bu. Nyari bekas gini sekarung dapat 2.500. Iya. Biasanya kamu jualnya itu udah berapa kilo? Ya kadang 2 kilo, sekilo 2 kilo. Sekarang sekilo 2 kilo gitu dijual. Yang penting Iya. bisa jajan gitu ya. Yang penting bisa jajan. Bisa jajan. Nah terus Bar, kamu itu sudah merasa nikmat jadi pemulung sehingga kamu putus sekolah, atau memang dari orang tua tidak menyekolahkan kamu, membiarkan kamu jadi pemulung, atau gimana? Ya itu kan kemauan Akbar, maunya jadi pemulung. Iya emang udah nggak pengen sekolah pada waktu Iya. itu begitu ya? Iya. Pada waktu itu pengen jadi pemulung aja? Iya. Karena udah kenal sama duit. Iya kan gitu Bu ya. Makanya dalam kata guru saya tuh Bu, anak itu kalau lagi sekolah maupun kuliah jangan sekali-kali dibarengin sama kerja. Nah gitu. Karena kalau udah dibareng sama kerja biasanya sekolahnya yang apa? Bantut. Nah kerjanya kan punya apa? Punya duit ya. Walaupun hanya sebatas pemulung ya Bar ya. Iya. Terus Bar, berapa tahun tuh jadi pemulung? Dari kelas berapa? Kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Jadi pemulung? Iya. Ya jadi sampai sekarang. Jadi dari kelas 4 itu udah nggak minta duit gitu ya? Enggak. Udah nyari duit sendiri. Iya. Nah kalau udah besar kayak gini, hasilnya berarti lebih banyak dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa sih biasa kalau kamu jual itu? Kan udah besar nih, udah gede, udah 17 tahun gitu. Ya paling kalau pendapatan sih kalau lagi rame kadang dapat 50, 100. Sekali jual itu? Iya. Tapi kamu pernah nggak ngambilnya itu di milik orang gitu? Atau ngambilnya di mana sih bekas-bekas ini? Ya di jalanan gitu. Keliling gitu? Iya, kayak di tong sampah. Di tong sampah gitu, diambil-ambil begitu? Iya. Kamu ngerasa nyaman aja? Kalau dibilang ngerasa nyaman sih enggak. Enggak, kenapa nggak nyaman? Kan Pak lama juga dari kelas 4 SD sampai 17 tahun ya? Ya, Kenapa nggak nyaman? Nggak nyaman itu tempat tidurnya di mana aja gitu. Lah, kamu bukan tinggalnya di rumah Pak Bu Nur tadi? Enggak, maksudnya gini ceritanya. Saya kan waktu kecil diurus Ibu di Nur. Ibu Nur. Pas Nah, kelas 4 SD? saya pindah ke Garut, ke bapak kandung. Ibu Nurnya di mana? Ibu Nurnya di Toblong, daerah Toblong. Toblong itu kabupatennya apa sih? Ya, Toblong Singajaya. Kabupatennya apa? Kabupatennya Garut ya, juga? enggak. Apa? Toblong Singajaya, Kabupaten Singajaya. Kabupatennya apa sih Bu? Toblong?
Tobong Singajaya. Hah? Lewat Pamulpe, boleh. Muara. Muara Gembong. Masih Garut ya mungkin ya kabupatennya ya. Iya masih Garut, cuman lebih jauh. Daerahnya beda kecamatan gitu kali, beda kecamatan. Iya. Iya masih sama-sama Jawa Barat, cuman kan mungkin satu kecamatan Babelan, satu kecamatan Muara Gembong gitu, sama-sama Kabupaten Bekasi gitu kan. Begitu ya? Iya. Nah, terus ketika kelas 4 SD akhirnya pisahlah sama Ibu Nur tadi. Iya. Pindah ke orang tua ke Garut. Orang tua kandung. Nah, ketika di orang tua, disitulah Akbar memutuskan untuk jadi pemulung. Iya, di situ waktu kecil ya kabur lah. Kabur dari rumah? Kabur dari rumah. Dari rumah si Bapak Unan kandung. tadi? Iya. Pak Unan tadi, kenapa kabur? Ya alasannya sih cari ibu. Cari ibu. Cari ibu kandung. Tapi ibu kamu itu masih hidup atau sudah meninggal? Ya, Kalau saya kata nggak bapak, tahu, kalau kata tapi- bapak. Tapi ada yang bilang katanya lagi masih hidup. Doain suamiku ya, mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Amin. Ya. Makasih Bu. Iya, usahanya Ya. lancar, berkaya. Amin. Insya Allah. Nah. Sehat. Tuh rezekinya udah ada tuh Bu ya. Kita yang ngomong udah dikasih amplop Bu. Udah dari tadi. Ngomong yang dulu udah dikasih amplop ini. Jadi Akbar ketika kabur dari rumah alasannya karena mencari ibu. Iya. Buat kamu itu, ibu itu seperti apa sih? Kangen banget gak sih sama ibu? Ya kangen meskipun Nggak pernah ketemu ya? ya meskipun nggak ketemu, mau bagaimanapun ibu mau gimana pun kan tetap ibu kita, Iya. orang tua kita. Jadi kita jangan lupain orang tua kita sendiri. Rasa kangen kamu sama ibu kamu itu seperti apa? Sehingga kamu masih pengen mencari gitu. Ya kangen banget gitu, Kangen soalnya banget. waktu kecil saya nggak tahu mukanya, pengen ketemu aja gitu, pengen tahu mukanya. Tapi sekarang ini kamu sudah tahu, Belum, walaupun gambarnya, fotonya dari Belum. bapak nggak dikasih foto juga. belum tahu. Jadi Nggak belum tahu dikasih. bagaimana rupa ibu kamu belum. Belum. Pengen banget gitu ya. Ya pengen banget. Gitu. Mudah-mudahan Bu ya, kita doain Bu. Ak Iya, Akbarnya, hah? Keluarga ibunya nggak tahu, dari masih kecil mau udah tinggal. Ya, keluarga ibunya tahu. Kalau Ibu orang Garut bukan? Kalau ibu sih belum dikasih tahu sama bapak Nggak asli tahu. orang mananya gitu. Kita doain Bu ya, biar Akbar ini ketemu sama ibunya, ya kan? Apalagi sekarang sudah terkenal Bu di media sosial, mudah-mudahan ibunya bisa melihat. Bar, terus udah ceritain tadi, akhirnya ketika keluar dari rumah Ya. memutuskan untuk jadi pemulung. Ya jadi pemulung, dulunya bukan pemulung sih, pengamen. Oh pengamen. Ngalih ke pemulung. Oh gitu. Oh pengamen juga. Pernah ngamen. Berarti bisa nyanyi dong. Ya enggak juga. Bisa. Coba lagu apa sih yang biasa kalau ngamen dulu itu nyanyinya? Iya, waktu lagi nyanyi deh. Lagu religi. Nah, Riji coba. Pengen denger nggak Bu? Ah, pengen tuh. Tapi nggak ada liriknya, nggak tahu lirik sih. Liriknya kita tapi apa? Udah lupa banget. Nggak apa-apa, yang asal ada aja ibu biar denger gitu kan. Kan mantan pengamen ya. Gitu, coba. Salah, maaf. Iya nggak apa-apa. Ah? Nggak bisa kalau nggak ada liriknya. Biasanya apa? Biasanya kesalahan itu lagu Riji. Goyang dompet gitu nggak? Ya, biasanya lagu apa sih waktu ngamen? Lagu Indosiar. Indosiar, coba. Salah satunya deh dari sekian banyak lagu. Rosa. Rosa, ya itu kesukaan istri saya tuh Rosa. Coba, bisa lagu Rosa Bu. Rosa bukan gini Bu. Rosa, oh gitu bukan. Coba, Bar, coba lagu Rosa kayak gimana? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Bisa Bu? Ujungnya kok dangdut ya? Ya kan kalau Rosa kan dangdut. Oh dangdut, ujungnya dangdut Bu. Nah, Akbar, berapa lama itu jadi pengamen? Setahun sih. Setahun. Iya. Setahun. Ngamennya di mana? Biasa di terminal, di pinggir jalan atau di toko-toko atau gimana? Pinggir sih? jalan. Pinggir jalan. Itu. Berapa duit tuh sehari ketika ngamen dapatnya? Kalau ya lumayan sih, kan biasanya yang ngasih kan recehan gitu. Recehan, ya, 500, yang lain 500. dapat 20, 30.
Pernah nggak kamu menemukan dukanya jadi pengamen? Mungkin dihadang oleh preman atau mau direbut hasilnya atau nggak pernah? Pernah. Pernah, apa tuh? Dipalak. Dipalak sama preman di situ? Iya. Waktu itu di mana ngamen? Di pasar? Ya di Bandung waktu itu. Ya di Bandung, di jalan? Ya di jalan. Dipalak? Dipalak. Terus gimana perasaan kamu waktu itu? Biasa aja sih. Kali gitu kesel, marah, sedih gitu? Enggak. Karena emang udah terbiasa anak jalanan gitu ya? Iya. Nah, terus kalau pulang-pulang ngamen, itu pulangnya kemana? Tidurnya Ya, apa ke kalau rumah? tidur kadang di masjid, kadang di emperan gitu, yang tempat yang nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja ya Bu ya tuh Bu, luar biasa perjuangan Akbar Bu. Ini kita masih ada waktu, masih banyak kan? Mana sih HP? Berapa menit lagi Bu ya? Masih banyak ya? Akbar, terus akhirnya setahun jadi pengamen, memutuskan untuk jadi pemulung. Iya. Ya, kenapa? Pindah profesi. Ya kalau menurut pribadi sih lebih baik pemulung daripada mengamen atau pengemis. Karena mengemis meminta ya Iya. dari orang lain. Iya. Jadi akhirnya jadi pemulung. Ya jadi Pemulung juga waktu itu di Bandung juga. di Bandung. Bandung. Iya. Kan kamu dari Garut ke Bandung tuh jauh. Ya. Orang tua ditinggal. Ditinggal Kamu di Bandung tinggal sama siapa? sendiri. Terus tidurnya tinggalnya di mana? Ya di mana aja. Di ember-emberan gitu. Iya. kalau Kamu di nggak masjid, pernah takut gitu dijahatin orang atau sakit gitu atau apa gitu? ngapain takut? Nggak takut nggak? Nggak pernah takut. Ya kalau makan dari hasil pemulung tadi. Ya, iya, tapi kan biasanya saya bawa Al-Quran. Iya. Kalau Nah iya, sejak kapan tuh kamu mulai pemulung terus bersama Al-Quran? ya sejak ngamen pun udah bawa Al-Quran. Sejak apa? Pas ngamen pun udah bawa Al-Quran. Udah bawa Al-Quran. Iya. Kenapa sih kalau ngamen, kalau pemulung itu yang kamu bawa Quran? Ya karena Al-Quran lebih berharga. Jadi selalu dibawa-bawa. Iya, selalu dibawa. Biasanya yang kamu baca itu dari juz awal sampai terus begitu, apa memang ada khusus surat tertentu yang kamu baca? Ya apalagi sih. Hah? Ya Surah-surah yang kamu baca itu surah apa aja ketika kamu lagi pemulung gitu? ya Al-Baqarah juga belum selesai, paling Al-Baqarah. Al-Baqarah gitu. Yang penting dibaca aja. Iya, yang penting dibaca. Kamu pernah belajar Quran usia berapa? Kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD belajar Quran. Iya. Terus belajar lagi enggak? Ya enggak. Enggak belajar. Coba sekarang Akbar buka yang Akbar bisa. Aduh, masih takut, masih Enggak apa-apa, takut. buka aja. Nah, ayo coba kita lihat Bu ya. Kita dengerin. Jadi ibu-ibu boleh silakan untuk mau bertanya. Ini belum sampai Bu ceritanya karena beliau ini akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya Ali Jaber. Saya Ali Jaber itu yang kemarin ceramah ditusuk. Ya Bu ya. Nah, ini beliau ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika wa kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Man, mulai Facebooknya. Facebook. Ibu ada yang bertanya? Nah, karena maklum Bu ya, karena memang belajar Qur'annya kelas 2 SD. Tapi alhamdulillah. Terus Akbar,
Ini ibu-ibu nih penasaran banget sama kamu. Mungkin ada ibu yang mau bertanya. Iya, silakan. Ini kasih mikrofonnya, Mak. Nih, jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dengan Akbar, apa motivasi Akbar sampai Akbar itu ingin baca Quran gitu ya? Padahal Akbar pada saat itu belum bisa gitu ya. Yeah. Tapi apa motivasinya gitu dengan Quran? Oh, kan bisa begini kalau anak-anak. Sekarang ini anak sekarang nih Akbar ya, aku nggak seneng baca Quran, tapi lebih seneng dengan HP gitu kan. Nah ini di usia Akbar, apa motivasi Akbar sampai Akbar itu kemana-mana selalu membawa Al-Quran, biar anak-anak kita nih termotivasi kepada Akbar ya. Cuma gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nggak punya duit beli HP. Ya terus langsung. Ya kalau motivasi Akbar sih gimana ya, kalau mulung itu setiap buah Al-Quran ya, karena udah niat pengen buah Al-Quran gitu, untuk untuk pengen ngapalin, karena saya juga baca juga belum bisa, jadi pengen benar-benar ngapalin setiap istirahat kan, baca Al-Quran, waktunya sholat baca Al-Quran, gimana baca Al-Quran gitu. Itu niat saya, pengen benar-benar bisa gitu. Jadi kalau Akbar lagi jam istirahat, terus nari pemulung yang ngasoh, terus pegangnya Quran. Yeah. Nah terus Akbar sampai apa yang Akbar lakukan membaca Quran, selalu baca Quran itu sampai tercium oleh banyak media sosial, itu ceritanya seperti apa? Pas gimana ya? Iya, kan Akbar nih namanya tuh viral nih. Ya. Itu awalnya seperti apa, kok bisa nampak? Apa memang ada yang moto atau memang siapa gitu ya? Ya awalnya sih nggak sadar gitu, kok bisa viral gini gitu. Akbar juga nggak tahu. Nggak tahu. Terus Pas saya selidiki itu kan ada polisi yang nyari saya kaget gitu. Iya. Kan dikira saya kriminal apa gimana. ya, gitu. anak kita orang pemulung ya, Iya. tidur di jalanan, Iya. dicariin sama polisi. Iya. Terus akhirnya Dan ternyata polisi itu nanya, katanya ini Akbar ya? Dan kok tahu gitu. Iya, dicariin tuh katanya banyak, itu yang moto kamu itu tukang parkir, katanya Pak Hermawan Pawanoji. tukang parkir yang tempat di mana Akbar selalu memulung, Iya. kalau istirahat megangnya ngaso Quran, Iya. dipoto sama tukang parkir Pak Hermawan itu. Iya, Akhirnya di di Jalan share Braga. di media sosialnya Iya, itu di Jalan Braga, Bandung. di Bandung itu. Nah, terus ketika ditanya dicari polisi, apa perasaan kamu tadi takut, terus polisi ngapain? Ya, polisi cuma nanya aja katanya. Nanya aja? Iya, dikasih. Terus sampai akhirnya kamu itu didatengin atau dicari oleh Syekh Ali Jaber itu seperti apa? Kalau sampai diangkat oleh Syekh Ali Jaber itu, ceritanya seperti apa? Ya ceritanya sih gimana ya? Pas waktu disiaran di TV One. Jadi foto Akbar itu diberitakan di TV One. Iya. Terus akhirnya bisa ngobrol sama Syekh Ali gitu di TV One pas siaran langsung. live itu. Iya, live itu. Terus habis itu perasaan Akbar apa dah? Bisa masuk TV gitu, bisa ketemu Syekh Ali Jaber gitu. Ya, gak nyangka. Biasa aja begitu. Gak nyangka. Gak nyangka aja. Gak nyangka aja bisa sampai gini. Gitu. Terus akhirnya Syekh Ali Jaber itu menawarkan diri. Ya menawarkan Akbar untuk umroh, apalagi diajak apa sih? Diangkat jadi anak angkatnya, terus disekolahin juga. Disekolahkan juga. Perasaan Akbar gimana tuh? Pas mendengar berita Syekh Ali Jaber itu ngajak umroh juga, kemudian menyekolahkan juga, menjadi anak angkatnya juga gitu. Ya pokoknya seneng banget. Seneng banget. Nggak nyangka gitu sampai ada yang ngajak ini, soalnya dulu kan belum pernah. Nggak ngebayangin. Nggak ngebayangin. Terus ketika Akbar nih viral gitu ya, orang tua tadi Pak Unan ya, apa reaksinya? Ya kaget tambah tambah bahagia gitu. Kok ini
anak saya bisa begini gitu. Bisa jadi viral ya. Iya bisa jadi viral. Jadi sekarang di TV-TV, di koran-koran, di media sosial, wajah kamu itu sampai kemana-mana ya. Perasaan kamu apa sih? perasaan saya sih seneng tambah malu. Kenapa malu? Ya tersebar gitu mukanya. Yes, gitu, padahal saya yang lain. Lah nggak apa-apa tuh Ibu Krisna, kamu diangkat jadi anak Ibu Krisna juga ya kan. Jadi nah terus juga ya kasih aja nggak apa-apa. Ah tuh Akbar rezeki nambah lagi tuh, alhamdulillah. Makasih Bu Haji, mudah-mudahan tambah berkah ya Bar ya. Terus Bar, sudah ketemu sama Ali Jabir secara langsung seperti saya dengan kamu begini? Sudah di Bandung itu pas ada acara apa ya, Tabligh masih Akbar. acara Nurul Nisa. Iya, kamu ketemu. Terus apa perasaan kamu ketemu orang yang biasanya kamu lihat di TV? Ya gimana ya, pasti peluknya itu deg-degan gitu. Oh, deg-degan Soalnya nggak gitu. pernah dipeluk sama guru-guru besar, ulama besar, nggak pernah gitu. Alhamdulillah ya Bar ya sekarang. Nah terus sejak ketemu si Ali Jabir, akhirnya Akbar langsung ditarik ke Jakarta atau tetap tinggal di Garut atau di Bandung? Ditarik ke Jakarta. Ke Jakarta. Sekarang di Jakarta tinggal? Ya di Yayasan Syekh Ali Jabir. Di Yayasan Syekh Ali Jabir di mana? Di Kampung Melayu kalau nggak salah. Di Kampung Melayu di situ. Dan situ banyak teman-temannya ya? Ya. Teman-teman anak asuhnya si Ali Jabir di situ. Cuma ini doang sih. Cuma ini aja berdua. Iya cuma saya gitu. Nggak Nah, banyak. sekarang kan Akbar itu sudah tinggal di rumahnya yayasannya Syekh Ali Jabir. Yang dikerjain setiap hari apa? Ya paling ngapalin. Ngapalin Quran aja. Iya. Didatengin guru nggak untuk ngajarin kamu Quran? Ya didatengin. Didatengin guru. Ustadz Rojak. Ustadz Rojak biar membaca Al-Quran dengan baik. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al-Amin Center. Berzakat di Wafis Al-Amin Center.